Kita berdoa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita sehat selalu, salam sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Kita merasa terberkati bila masih diberikan kesempatan untuk bersapa dengan Bapak Ibu dengan firman Tuhan untuk kita hari ini, tertulis dalam kitab Kidung Agung 8 ayat 5 hingga ayat 7. Firman Tuhan demikian: Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia yang mati nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang cinta, ada beberapa hal yang unik dan menarik, tetapi yang boleh kita ceritakan pada hari ini, yang paling menarik, yang pertama yaitu tanda cincin yang saling terikat. Dan yang kedua adalah tanda apel atau tanda jantung, love. Cinta memang identik dengan berbagai hal, berbagai lambang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, dan membuatnya dijadikan sebagai salah satu simbol cinta dalam kelanggengan dan hidup sukacita. Cinta identik dengan berbagai lambang yang mengungkapkan rasa kasih sayang untuk saling memiliki. Selain manis, apel juga mampu menghilangkan rasa lapar, rasa haus, dan memiliki banyak manfaat berguna bagi tubuh. Manfaat dan rasa apel inilah yang membuatnya dijadikan sebagai salah satu simbol cinta oleh orang banyak. Konon mereka mengharapkan agar rasa cinta yang mereka miliki bisa semanis apel, yang mampu mengusir rasa dahaga, dan rasa lapar yang menaungi mereka. Tapi toh juga kenyataannya, buah yang dipergunakan, yang digambarkan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa adalah buah apel, kan? Kalaupun sesekali digantikan dengan buah delima. Kurang jelas entah dari sejarah Mesir kuno atau memang dari sejarah mana, atau sejarah Romawi yang membuat cincin sebagai simbol cinta. Di Mesir kuno memang membuat garis lingkaran yang tak pernah putus sebagai simbol cinta, tetapi kemungkinan cincin baru diresmikan pada zaman Romawi sebagai lambang ikatan tali kasih. Dan yang lebih jelas bahwa materai cinta itu ada di hati dan di jantung. Itulah alasan mengapa bila ada pemberkatan selalu diselipkan tukar cincin dengan catatan cinta itu dimateraikan di hati satu orang. Ingat, cinta itu dimateraikan hanya satu orang. Berarti kalau lebih dua itu perlu pertanyaan. Kita memahami bahwa cinta itu
adalah simbol ikatan perjanjian kasih yang abadi yang tidak tergoyahkan kecuali karena maut. Bahkan air sungai yang deras atau gelombang apapun tak akan mampu menggoyahkan cinta dalam rumah tangga. Jika kita perhatikan momen tukar cincin dalam pernikahan, sepertinya hal yang terjadi adalah hal yang di luar dugaan, di mana acara itu sepertinya sangat-sangat sakral. Semua jemaat terdiam. Pada saat pertukaran cincin itu tidak ada, jarum pun bisa didengar. Cincin yang kecil atau mewah atau besar, sepertinya ada hal yang membuat para jemaat itu terpana, tidak bersuara, bahkan mata tak berkedip sekalipun menyaksikan penyematan cincin dari kedua pengantin secara bergantian. Itu, wow. Ini saat-saat yang mendebarkan usai penumpangan tangan. Lalu saya menunggu pasti sebentar lagi. Pasti ada jemaat yang bilang, nggak jadi be, sudah selesai. Entah apa yang selesai, nggak tahu kita. Padahal di depan masih ada acara lagi. Jadi jika ada acara tukar cincin dalam ibadah pemberkatan ataupun perjanjian nikah, itu sangat sakral dan kudus jadinya. Walau hal itu hanyalah sebuah simbol. Mempelai atau calon mempelai laki-laki yang menyematkan cincin ke jari manis mempelai atau calon perempuan. Begitu juga sebaliknya. Pertanyaan bagi kita, benarkah cincin itu yang mengikatkan cinta mereka berdua? Benarkah dengan adanya tukar cincin atau mungkin cinta mereka lebih romantis, lebih gila, atau lebih langgeng bila ada tukar cincin? Tidak jaminan. Tetapi bukan juga kita mau mengatakan tak perlu tukar cincin. Tetapi tujuannya agar kita memahami bahwa cincin itu adalah hanya sebuah cincin ikatan. Agar jangan nanti ketika ada percekcokan dalam rumah tangga, lalu cincin itu dilemparkan, lalu kita bilang, Paula cicikida itu. Kembalikan cincin itu. Bukan cincin yang mengatur rumah tangga berbahagia dan supaya rumah tangga langgeng. Bukan cincin. Bukan cincin yang membuat hidup bersuka cita dalam rumah tangga. Tetapi peliharalah kisah cinta itu dalam setiap hal, setiap waktu dalam kasih Tuhan. Kitab Kidung Agung ini memuat tentang kasih seseorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya, di mana semuanya itu menggambarkan kasih Allah kepada umatnya. Kasih Allah kepada gerejanya yang juga membimbing dan mengajari kita untuk membangun rumah tangga yang berbahagia. Cinta berbicara tentang ingatan yang manis. Salah satu hal yang menarik dalam ayat ini adalah rujukan tentang masa lalu. Ada rujukan tentang ibu sang laki-laki yang mengandung dan melahirkannya. Di sana jugalah ibu sang laki-laki mengandung, dikatakan, yang melahirkan. Sebagai bukti dan makna apel atau loop yang menggambarkan cinta. Jadi cinta itu berbicara tentang menempatkan seseorang dalam pikirannya secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Apa yang terus-menerus ada di dalam pikiran kita menunjukkan apa yang paling kita cintai. Pernah kita dengar cinta itu sejuta rasa dalam sebuah lagu. Hampir mirip dengan nats ini. Kekuatan itu seperti maut. Sampai dikatakan jika kita tidak jadi maka aku akan mati. Coba bayangkan. Moloda kosau diau mate mau. Aku akan bunuh diri sekalipun kau jauh. Hidupku terasa hampa rasanya.
Inilah alasan agar meletakkan materai itu sebetulnya di hati dan di lengan atau di jari-jari. Cincin bukan hanya simbol zaman sekarang dijadikan menjadi materai cinta. Buktinya teks ini seorang perempuan meminta agar seorang laki-laki menyematkan cincin itu sebagai materai cinta di dalam hatinya dan di lengannya. Ia mengartikan bahwa cincin itu adalah ikatan dan kepemilikan. Kau adalah milikku, aku adalah milikmu. Berarti jika seorang laki-laki milik dua orang, ya pertanyaan bagi kita. Karena seorang perempuan meminta seorang laki-laki memberikan cincin sebagai materai, ia mengartikan bahwa cincin itu adalah ikatan dan kepemilikan. Jadi seorang laki-laki atau seorang perempuan hanya boleh dimiliki oleh satu orang. Berarti jika seorang laki-laki memiliki dua orang pemilik, berarti cincinnya itu nanti atau lebih, cincinnya sih bertingkat-tingkat. Begitu kah? Atau mungkin suaminya 4 atau istrinya 5. Berarti cincinnya harus 5 di sini. Tunjukkan. Berarti tidak hanya milik satu orang. Apakah itu bisa dikatakan dengan cinta suci? Tidak. Hanya milik satu orang sampai maut memisahkan. Yang menarik lagi, perempuan itu meminta materai itu ditaruh di hati dan lengan laki-laki dan sebaliknya. Maka agar kasih itu jangan mudah jatuh. Maknanya supaya jangan mudah jatuh. Lalu diambil orang lain, disepelekan, dipedulikan, bahkan ditelantarkan. Atau mungkin juga kasih itu bukan hanya permainan semata seperti kebanyakan orang pada akhir-akhir ini yang disebut dengan cinta di medsos. Sekali jumpa langsung ganti status. Kalau status aslinya status menikah, tetapi di media statusnya lajang. Sekali jumpa ganti status. Artinya cinta itu harus di hati, dituliskan di hati dan diikatkan di hati, saling memiliki hatinya. Tidak cukup di hati, sehingga perlu ditunjukkan melalui buah-buah perlakuan kita, yaitu melalui pekerjaan tangan kita. Mungkin kita tidak mampu mengungkapkan cinta itu, tetapi sebaliknya setidaknya kita mampu melakukannya melalui perilaku setiap hari. Jadi cincin itu pertanda sudah ada pemiliknya. Jangan digoda lagi. Sekali lagi, jangan digoda lagi yang sudah ada cincinnya. Bagaimana Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita memakai cincin nikah kita di jari-jari kita? Jari-jari yang kita bayangkan juga jari-jari medsos yang begitu lancar mengubah status, yang begitu lancar mengubah cinta kita terikat erat di dalam hati kita. Jangan-jangan juga hanya di jari-jarinya saja, tetapi tidak di hati. Firman Tuhan mengajarkan kita agar terlebih dahulu kita memahami kasih itu sebagai ikatan untuk saling memiliki, berjanji saling mengasihi, tumbuh di dalam hati. Agar pasangan sejauh manapun dia pergi secara fisik, ya memang hatinya tidak tertanggalkan karena cintanya sudah melekat dan dirindukan. Sekalipun ada orang yang lebih ganteng, orang yang cantik, orang yang lebih kaya, orang yang lebih baik, bagaimana dia mau menduakan hati cintanya yang telah melekat dan merindukan.
Bagaimana mungkin dia menduakan cintanya karena kita telah diikat melalui kasih Tuhan dan simbol cincin itu pasti menguatkan. Sebaliknya, sejauh apapun pasangan kita lemah, berdosa, maka kasih itu yang memaafkan. Tetapi apapun pasangan kita, mana tahu juga kita tinggal dalam satu rumah, merasa berdosa atau sekasih pasangan kita berdosa, lemah, maka kasih itu juga yang menguatkan. Apalagi mana tahu juga kita tinggal dalam satu rumah. Bisa saja kita satu rumah, berhadapan-hadapan, tidur bersama, bercanda bersama, tapi hati kita tidak di rumah. Tidak bagi orang pasangan kita. Berbahaya. Apalagi medsos sekarang ini. Kita makan bersama dengan pasangan dan anak-anak di rumah, tetapi jari-jari kita begitu lancar. Karena hati kita berada di tetangga atau di luar sama orang lain. Lebih bahaya. Maka materaikanlah kekasihmu itu dengan baik. Lanjut, lengan atau tangan itu adalah perlakuan. Kinerja menunjukkan kita harus mampu berlaku bertanggung jawab atas pasangan kita, atas hidupnya atau kebutuhannya. Holong dorohaku diho suad di bagasan ayat-ayat do pusuk-pusuk, itu kata orang Batak. Tetapi hanya rayuan gombal. Dalam kenyataannya tanggung jawab menghidupkan tidak ada. Dalam artian cincin itu harus disematkan di lenang sebagai bukti dan peringatan, di mana setiap pribadi harus bersedia melakukan sukacita bagi pasangannya. Sekali lagi, jangan ada seorang pun laki-laki yang lebih senang berbicara dengan perempuan lain atau istri orang lain. Jangan ada seorang pun ibu yang lebih senang menghabiskan waktunya berkecengkrama dengan laki-laki, berchatting ria dengan suami orang atau dengan tetangga. Saya nggak katakan itu salah yang dengan semule. Tetapi yang lebih salah adalah hatinya terpaut kepada semulenya, pekerjaannya di rumah suaminya tertinggalkan, atau sebaliknya. Coba lihat, perhatikan artis-artis itu hingga bercerai dengan si mulenya. Ya. Banyak sekali perselingkuhan terjadi. Mengapa? Karena perkembangan teknologi informasi sekarang sudah lebih mudah mengakses, lebih mudah berbicara dengan orang yang jauh daripada orang yang dekat. Entah itu, terserahlah. Mana tahu ada di antara kita. Jika masih ada keluarga bila bertemu pasangannya, 5 menit pertama masih tersenyum bersama. 5 menit kedua masih berbicara dengan tarombo. Bagaimana program ke besok, bagaimana pekerjaan ini, bagaimana anak-anak. Tetapi 5 menit ketiga, gempa bumi. Awalnya chattingan, candaria di media sosial, perlahan-lahan jadi kebutuhan. Awalnya begitu-begitu saja, tetapi pada akhirnya menjadi kesenangan sehingga curhat. Apa-apa yang dalam perasaan kita curhatkan di media sosial. Chattingan 1 hari ditambah lagi besok, akhirnya terikat di hati. Kita merindukan dia. Lalu jari-jari kita. Lalu, apa jadinya jika cintanya tidak terikat di dalam hati? Besoknya janjian makan dan minum. Dan besoknya lagi bukan hanya janjian makan dan minum. Lengket. Waspadalah. Lalu apa yang membuat cinta itu bisa pudar? Kaum bapak jangan pernah bilang, pokoknya kau sudah menjadi istriku. Apalagi yang kurang. Mbah, menikah itu atau dinikahkan itu bukanlah lagi sebagai bukti kasih. Yang terutama adalah mewujudkan kasih cinta itu dalam aktivitas setiap hari.
Dan memang dalam perjalanan cinta itu pun perlu dijelaskan, mestinya ada kecemburuan, sadar atau tidak. Tidak perlu dibohongi. Harus ada kecemburuan. Tuhan saja tidak mau diduakan dengan penyembahan berhala. Toh ia adalah Allah yang pencemburu. Itu di titik kedua. Kasih itu sekuat maut yang tidak bisa ditunjukkan hanya sebatas kata-kata. Bahkan kecemburuan digambarkan di dalamnya sebagai pengorbanan cinta. Dan itu telah ditentukan oleh Allah dalam diri Yesus melalui kematiannya. Maka tak seorang pun yang dapat mengelak dari kematian. Dan itu sudah menjadi jalur hidup manusia. Begitu juga dengan kekuatan cinta manusia itu. Miskin atau kaya, lemah atau kuat, menikah dengan orang yang cacat, itu semua adalah kekuatan cinta. Walau ada orang yang banyak, rugi kalilah kau kau mau menikah dengan orang yang seperti itu. Tetapi orang yang memiliki cinta sejati dari Tuhan, yang sudah erat terikat di dalam hati dan tangannya, dia pasti katakan seperti ini. Hoi selaklah asal unang pahu, ahape di doko kalak, ikokodo saut diau. Jadi cinta itu tidak melihat mancungnya, tidak melihat kayanya. Cinta itu tidak melihat bagaimana pintar dan jujurnya dia. Tapi cinta itu terikat, tidak terpisahkan. Apapun kata orang demi cinta, kau harus menjadi milikku. Cinta itu seringkali tidak masuk akal untuk mempersatukan orang-orang dengan kelas yang berbeda, kelas yang tidak masuk akal manusia, tetapi mampu disatukan oleh cinta. Cinta itu mempersatukan dua individu berbeda. Cinta itu saling melengkapi, saling menutupi kelemahan, dan saling merendahkan diri di hadapan pasangannya. Cinta itu hidup semati. Memang sedemikian suami harus merendah kepada istrinya, dan istri harus menghormati suaminya. Bahkan sungai besar pun dan banjir melanda tidak akan mampu menggoyahkan cinta sebuah rumah tangga yang sudah terikat dimateraikan oleh firman Tuhan. Biar badai menghadang, biar badai menerjang, tapi kasih setiaku tetap untuk selamanya kepadamu, kata Tuhan. Kita tahu ada banyak yang korban karena longsor bila badai dan banjir melanda. Ada banyak rumah tangga yang longsor dan hancur karena badai. Tetapi demi cinta, badai apapun, rumah tangga yang terbangun dengan materai cinta dari Tuhan tak akan tergoyahkan kecuali karena kematian. Tak ada alasan untuk bercerai bagi orang Kristen. Baik karena belum ada anak, karena ekonomi yang segera tidak baik, ataupun pihak-pihak ketiga yang merusak. Jika kasih kita tertanam dengan baik di hati dan di tangan kita, bagaimana mungkin rumah tangga kita menjadi goyah. Apapun badai dalam rumah tangga kita, biarlah kasih Allah yang memberikan kekuatan bagi rumah tangga untuk memenangkan keluarganya. Karena setiap rumah tangga yang dibangun di dalam kasih Tuhan, maka rumah tangga itu tetap selamanya dan berbahagia. Karena rumah tangga itu adalah gambaran rumah Tuhan. Rumah Tuhan, gambaran gereja yang terkecil, persekutuan orang-orang percaya yang paling nyata di bumi ini. Sehingga Kolose 3:18-21 Paulus menyatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Biarlah semua unsur rumah tangga, ayah, ibu, dan anak-anak memuliakan Tuhan dalam cinta itu demi rumah tangga yang berbahagia, yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka pergunakanlah kasih itu dengan baik dan benar, dan marilah saling mengasihi satu dengan yang lain,
sehingga rumah tangga yang berbahagia terjamin sepanjang masa. Nyanyian kita bilang dalam kidung jemaat, berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap, yang merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseru, tetapi anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagialah rumah yang sepakat sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan berbagi. Ikatan kasih semakin teguh, di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Amin. Kita diberkati.